Ke-25, resepsi. Bukan begitu, Opa, jawab Galika. Terus kenapa? Kita baru aja menikah, kita masih mau nikmatin masa berdua dulu. Lagi pula kerjaan di kantor juga masih banyak yang harus dikerjakan, ucap Galika. Kalau kamu hamil dan gak bisa bekerja, biar Opa yang handle semuanya, ucap Opa. Aku sama Mas Kalandra sepakat untuk gak punya anak dulu. Kita masih ingin berdua, lagian kita berdua masih muda. Masih banyak waktu untuk punya anak, ucap Galika yang langsung disetujui oleh Kalandra. Apa kalian gak kasihan sama Opa? Tanya Opa menatap serius Kalandra dan Galika. Aku juga pengen punya ponakan, ucap Kalula membuat Kalandra menatap adiknya itu dengan tatapan memperingati. Tuh, Lula mau punya ponakan. Opa juga ingin punya cucu, ucap Opa. Ya nanti juga dikasih, tapi nggak sekarang. Aku sama Mas Kalandra masih ingin berduaan. Kalau punya anak, Opa bisa menjaganya kalau kalian ingin jalan berdua, ucap Opa memotong ucapan Galika. Aku juga bisa bantuin jaga, ucap Lula yang ikut-ikutan. Opa, panggil Galika dengan nada merajuk. Kenapa? Apa yang Opa katakan benar kok? Jawab Opa. Ya nggak gitu juga. Perkara kalian bisa jagain. Sebagai orang tua pasti tetap kepikiran anaknya di rumah. Ih, Opa nggak ngerti. Kesal Galika tetapi nada suaranya terdengar seperti orang yang merajuk. Alih-alih marah yang benar-benar marah, ia hanya merajuk sebagai bentuk protesnya. Kamu sibuk kerja, Opa juga butuh seseorang yang bisa Opa ajak bercanda sama ajak main. Kalau kamu mau ngurusin kerjaan sana, biar anak kamu Opa yang urusin, ucap Opa. Ih, tawah! Sebel! Kesal Galika kemudian ia melanjutkan makannya dengan cepat karena sudah kesal dengan pembicaraan ini. Rasanya ingin menggebrak meja, tetapi ia sadar bahwa hal itu sudah biasa di dalam pernikahan. Keluarga akan meminta kita untuk segera memiliki anak. Hari berlalu, ini hari Minggu pukul 10 pagi. Di sebuah ballroom hotel mewah kini sudah terhiasi bunga-bunga dan singgasana untuk raja dan ratu sehari ini. Banyak tamu yang datang, dari karyawan hingga para relasi bisnis. Para karyawan tidak ada yang menyangka jika bos mereka menikah dengan sekretarisnya sendiri. Mereka sudah sering membicarakan hal ini, perihal sikap bos mereka yang menurut mereka berbeda saat bersama sekretaris yang barunya ini. Ternyata mereka menjalin hubungan, dan benar-benar tidak terduga sama sekali. Para kolega bisnis pun tidak menyangka jika seorang CEO dari Airlangga yang katanya terkenal dingin dan tegas itu diam-diam menjalin suatu hubungan. Hal yang mereka tidak sangka lagi adalah, suaminya seorang sekretaris yang bekerja dengannya. Kalau dibuatkan novel bisa berjudul Sekretaris Itu Suamiku. Biasanya di novel itu seorang CEO pria yang menikahi sekretarisnya, dan ini malah kebalikannya. CEO wanita menikah dengan sekretarisnya. Atau bisa juga diberi judul My Secretary. Dan cerita ini cukuplah unik karena berbeda dari novel kebanyakan. Galika menundukkan tubuhnya, ia sudah merasa lelah karena berdiri. Untunglah tamu-tamu sudah tidak ada yang naik ke atas panggung lagi. Mau aku pijitin? Tanya Galika. Masih banyak orang, gak enak dilihatnya. Ucap Galika seraya menatap Kalandra. Kalandra tidak menjawab, ia langsung berjongkok kemudian menyentuh kaki Galika. Jangan! Ucap Galika yang wajahnya berubah panik. Udah, kamu diam saja. Biar aku pijitin. Ucap Kalandra yang tangannya sudah memijit pelan betis Galika. Kalau kamu merasa aku melecehkan kamu pukul aja bahu aku. Ucap Kalandra yang tangannya bergerak pelan memijit betis Galika. Jawab Galika yang hanya bergumam. Galika menatap ke arah Kalandra yang masih memijat kakinya. Beberapa orang yang melihat merasa sangat iri karena perlakuan Kalandra pada Galika. Bahkan mereka diam-diam memfoto Kalandra dengan Galika.
Sahabat Galika juga tidak mau kehilangan momen itu. Akan aku simpan foto ini baik-baik, dan akan aku tunjukkan jika mereka saling mengungkapkan perasaan mereka. Ucap Shantika, kemudian ia tersenyum menatap sahabatnya yang terlihat bahagia itu. Jangankan beberapa tamu, bahkan fotografer pun ikut membidik posisi Kalandra saat ini. Momen ini menurut mereka sangat epik. Terlihat bagaimana sang suami yang begitu perhatian dan menjaga sang istri. Laki-laki yang benar-benar akan menjadikan istrinya bagaikan ratu untuknya. Para tamu kembali akan naik ke atas untuk menemui Raja dan Ratu Sehari. Galika pun langsung menarik kedua bahu Kalandra untuk berdiri. Ada tamu lagi, ucap Galika seraya menarik bahu Kalandra. Galika dan Kalandra tersenyum seraya menjabat tangan tamu. Mereka juga melakukan foto bersama. Acara selesai pukul 10 malam karena resepsi diadakan di dua waktu. Satu pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang. Kemudian acara malam harinya lebih ke acara anak-anak muda. Jadi temannya night party yang dress code-nya berwarna hitam. Acara malam ini lebih santai lagi. Galika mengundang teman semasa SMA dan juga kuliahnya. Beberapa teman-teman SMA Kalandra juga hadir di acara itu. Selain teman-teman Kalandra, Galika juga meminta Kalula mengundang teman-temannya. Hal ini juga sempat menjadi perdebatan antara Galika, Kalula dan juga Kalandra. Kalula dan Kalandra sama-sama tidak setuju dengan alasan yang sama, yaitu karena pernikahan ini adalah pernikahan Kalandra bukan Kalula. Opa yang sama sekali tidak mempermasalahkan jika mau mengundang teman-teman Kalula pun tidak masalah sama sekali. Setelah berdebat pada akhirnya Kalandra dan Kalula pun menuruti mau Galika. Galika mengatakan jika berbagi kebahagiaan adalah hal yang baik. Jangan hanya ada susahnya kita berbagi, tetapi saat sedang bahagia tidak membagikan kebahagiaannya. Mendengar ucapan itu akhirnya Kalandra dan Kalula pun menuruti apa yang Galika minta. La! Panggil teman Kalula. Ham? Tanya Kalalu yang hanya bergumam saja. Kok lo nggak pernah cerita abang lo deket sama Bu Galika, sih? Tanya Desinta, teman dekat Kalula yang magang bersama di perusahaan yang dipimpin Galika. Jangankan lo yang orang lain, gua aja taunya setelah kakak gua mau ngelamar. Kebayang gak lo, gimana keselnya gua saat itu? Tanya Kalula menatap kesal pada temannya. Lah kok lo marah ke gua? Ke abang lu lah. Kesal temannya. Sebelah aja gua, kalau inget-inget hal itu. Mana waktu itu kurang lebih beberapa hari sebelum dia datang ke rumah Bu Galika. Ucap Kalula. Kok busi? Dia kan kakak ipar lo. Memangnya lo nggak boleh manggil kak atau mbak gitu? Tanya Teresa, teman dekat Kalula juga tetapi mereka tidak magang satu kantor. Enggak lah, gua manggilnya mbak. Gua nyebut Bu untuk jelasin ke kalian. Jawab Kalula. Ucap kedua temannya yang hanya beroh saja.